Well, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Di sini, saya akan menjelaskan tentang K-pop fandom. Where are they in the digital activism hierarchy? Atau dalam bahasa Indonesia, fandom K-pop, di manakah posisi mereka jika kita meletakkan dalam hierarki aktivisme digital? So guys, ada 6 poin pembahasan yang akan saya jelaskan, yakni apa itu digital activism, lalu apa itu K-pop fandom, dan apa itu digital activism hierarchy. Selanjutnya, untuk example adalah contoh dari aktivisme digital fandom K-pop. Lalu, my opinion adalah pendapat saya pribadi mengenai hal ini. Dan terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, check this out. First, digital activism. So guys, dari kata bahasa Inggris yang artinya aktivisme digital, juga dikenal sebagai cyber activism, yakni bentuk aktivisme yang menggunakan internet dan media digital sebagai platform utama untuk mobilisasi massa dan aksi politik. Dari percobaan awal tahun 1980-an hingga smart mobs dan blog modern, para aktivis dan spesialis komputer telah mendekati jaringan digital sebagai saluran untuk bertindak. Awalnya, para aktivis online menggunakan internet sebagai media distribusi informasi. Mengingat kemampuannya untuk menjangkau khalayak yang sangat besar, lintas batas secara instan juga, upaya aktivisme digital yang lebih berkembang menggunakan World Wide Web atau bisa disingkat www sebagai situs protes yang mencerminkan dan memperkuat demonstrasi offline. Beberapa bentuk aktivisme digital adalah email dan kampanye media sosial, dan hacktivism atau mengganggu situs web. Setelah kita mengetahui digital activism, second, K-pop fandom. Buat kalian penggemar K-pop, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah fandom ya guys. Ya, fandom berasal dari kata fans atau penggemar dalam bahasa Inggris. Fandom itu sendiri adalah kepenggemaran atau dapat juga disebut sebagai himpunan atau basis dari fans. Nah, faktanya sebutan fandom ini juga dapat digunakan untuk grup atau himpunan apa saja. Akan tetapi, sering berjalannya waktu, pengertian fandom ini menjadi sangat terkenal dan berubah menjadi karakter di dunia K-pop. Di kalangan penggemar K-pop, penyebutan fandom adalah abreviasi dari fan kingdom, yang menunjuk pada kelompok penggemar dari artis Korea. Nah, di Korea Selatan sendiri, setiap artis umumnya punya penyebutan fandomnya masing-masing loh. Dan juga bukan hanya grup idol saja, para artis solo juga punya nama fandom khusus juga. Misalnya, panggilan fandom penyanyi solo IU adalah Wena. Kalau panggilan fandom kelompok idol Baekhyun asal Korea, Bangtan Sonyeondan BTS adalah ARMY. Sementara para penggemar grup idol Blackpink adalah BLINK. Nah, lalu third, digital activism hierarchy. Baik lagi dari bahasa Inggris nih guys, yang artinya hierarki aktivisme digital. Menurut Mary Joyce dalam buku berjudul Digital Activism Decoded, The New Mechanics of Change, aktivisme digital adalah penggunaan teknologi digital dalam kampanye untuk perubahan sosial dan politik. Aktivisme digital juga dapat diartikan sebagai penggunaan media digital dalam usaha-usaha kolektif untuk menciptakan perubahan sosial dan politik. Di dalam buku tersebut, ia juga menyebutkan beberapa manfaat internet bagi aktivisme, yaitu untuk membentuk opini publik, merencanakan aksi, memobilisasi aksi, dan memudahkan aksi-aksi untuk dilakukan secara digital. Next, the examples. Contoh dari aktivisme digital yang dilakukan oleh fandom K-pop terbagi menjadi dua, yakni contoh positif dan contoh negatif.
Untuk contoh positif yang pertama, kita akan membahas kegiatan amal BTS ARMY yang mana telah menyumbangkan 8.735 pohon bakau untuk ditanam di Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah. Kegiatan berbasis amal ini dilakukan sebagai hari ulang tahun proyek untuk salah satu anggota BTS bernama Jimin. Selain membantu menyelesaikan masalah lingkungan, salah satu fans menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk mematahkan stigma yang kebanyakan orang Indonesia menentang penggemar K-pop dengan menunjukkan citra positif dari aktivitas penggemar di media sosial. Bentuk hal positif yang kedua adalah motivasi yang sama juga yang disebutkan oleh penggemar K-pop yang berpartisipasi dalam kampanye penggalangan dana untuk membantu korban bencana. Awal tahun ini lebih dari 45.000 penggemar K-pop berhasil mengumpulkan 1,4 miliar atau sekitar 10.000 US dollar dalam 10 hari untuk gempa dan banjir Sulawesi. Penggalangan dana ini dimungkinkan dengan bantuan situs seperti kitabisa.com, media sosial, dan organisasi lingkungan berbasis K-pop, K-pop for Planet. Salah satu penyelenggara mengatakan ingin mengangkat lingkungan, kesadaran, dan mempresentasikan K-pop secara lebih positif kepada khalayak yang lebih luas. Untuk contoh positif yang ketiga, selain aktivisme penggemar berbasis amal, penggemar K-pop di Indonesia juga ikut serta dalam protes dan menentang pemerintah atau mengkritik kebijakan tertentu. Pada Juni tahun lalu, pemerintah mengajukan RUU baru ke DPR. Tetap saja, banyak yang menentang implementasinya karena dikhawatirkan berdampak negatif terhadap lingkungan dan melemahnya pelindungan hak-hak pekerja. Para penggemar K-pop Indonesia pun turut serta dalam aksi protes tersebut dengan memanfaatkan hashtag dan jaringan mereka yang luas di media sosial. Menurut Ismail Fahmi, salah satu media sosial pakar dari Drone Emprit, penggemar K-pop telah membantu hashtag terkait Omnibus Law menjadi trending topik dunia di Twitter dan media sosial lainnya. Sekarang kita ke contoh negatif nih guys. Jadi yang pertama adalah fanatik. Aktivisme penggemar yang berlebihan mengakibatkan seseorang menjadi fanatik terhadap sesuatu. Begitupun juga dengan seorang penggemar K-pop yang sudah kagum dan gemar akan musik K-pop. Mereka akan menghalalkan berbagai cara untuk dapat menikmati kegemarannya tersebut dan memproduksinya bahkan sampai mendistribusikannya melalui media sosial. Hal negatif yang kedua adalah fans war, ya, perang. Dampak negatif di kalangan penggemar K-pop karena dapat menyebabkan perang fans atau fans war, salah satunya yakni antara fandom idol grup BTS ARMY dan fandom idol EXO atau XOL. Penggemar yang fanatik tidak segan memberikan komentar pembelaan pada artis idolanya tanpa melihat bahwa artis idola mereka benar ataupun salah, dan memberikan komentar negatif yang menjatuhkan artis idola lainnya pada unggahan atau berita tertentu. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor yakni seperti usia, terlalu fanatik akan suatu hal, dan seringnya akun fansite di Instagram memberikan himbauan untuk menuliskan komentar yang positif bagi idola masing-masing. Dan my opinion, pendapat saya sendiri mengenai digital activism fandom K-pop adalah sebenarnya boleh-boleh saja untuk mengidolakan seseorang ya guys, namun jangan terlalu berlebihan sampai stalking, fans war, sampai bullying. Belum lagi jika kita menjadi fans, pastilah akan menghabiskan uang untuk segala sesuatu tentang seseorang yang diidolakan. Ambillah sisi positifnya saja. Jika memang itu bermanfaat bagi semua orang, lakukanlah. Menurut saya sendiri, kenapa kita tidak fokus untuk masa depan agar difanskan banyak orang daripada ngefans kebanggaan sama orang? Finally, conclusion. Kesimpulannya dalam activism digital hierarchy, K-pop fandom
berada dalam posisi advanced digital society karena strategi budaya Korea Selatan dan mengembangkan produk budaya mereka berhasil mengglobal. Dengan ujung tombak mereka, yakni drama Korea dan musik K-pop, melalui itu semua, Korea mencoba menebarkan pesan-pesan dari dalam negerinya, mulai dari kuliner, fashion, sampai culture atau kebudayaan mereka, yang sangat dan banyak diidolakan, dicintai, bahkan dikagumi orang-orang di Indonesia ini, terutama kaum Hawa. Jadi begitu guys, sekian presentasi dari saya, Muhammad Fikri Khairuddin, untuk memenuhi tugas Cyber Communication kelas F, Communication Science Major, Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terakhir yang saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga sehat selalu. See you next time.